wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini atas izin Allah, atas karunia yang dilimpahkan kepada kita, segala nikmat, rahmat, sehingga pada subuh hari ini meskipun dalam keadaan letih, capek, kantuk, kita digerakkan hati kita, badan kita dalam majelis yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tak lupa salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kita, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, jadi salah satu yang bisa mengkoreksi diri kita, ya, mengkoreksi diri kita, yaitu dengan evaluasi diri, ya. Kalau bahasa kita muhasabah, ya, hasibu qabla an tuhasabu, ya. Hisablah menurut Sayyidina Umar. Hisablah kalian, ya, hisablah kalian sebelum Allah menghisab diri kita, ya. Jadi sebenarnya muhasabah itu bukan amalan tahunan, ya. Bukan amalan tahunan, setiap tahun bergantian tahun kita kemudian evaluasi diri, bukan, ya. Dia adalah amalan rutin, ya, yang harus senantiasa kita lakukan, mengkoreksi diri kita sampai sejauh mana capaian kebaikan kita, capaian akhirat kita. Kalau kita ngambil kutip dari surat Al-Hasyr, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kita diminta bertakwa kepada Allah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah engkau memperhatikan apa yang sudah engkau lakukan untuk menghadapi hari esok. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Maka bertakwalah kepada Allah atas apa-apa yang kita lakukan. Dalam ayat ini perintah untuk memperhatikan, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari esok, itu diapit dengan kata-kata takwa, ya kan, ya. Wattaqul ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wattaqullah, bertakwalah, perintah takwa, ya. Kemudian hendaklah kalian memperhatikan, mempersiapkan untuk masa depan
ditutup lagi dengan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya. Jadi landasannya, motivasinya adalah bertakwa kepada Allah. Untuk merubah diri, ya, berawal dari takwa, kemudian kita menghisab diri kita, memperhatikan diri kita, kemudian hasilnya meningkat takwa kita kepada Allah. Hasil dari upaya kita mengoreksi, evaluasi diri, refleksi diri, muhasabah terhadap diri kita, berangkat dari kesadaran, berangkat motivasinya karena takwa kepada Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, kemudian hasilnya meningkat takwa kita. Ya. Ligot, ya. Hendaklah kalian memperhatikan ligot, masa depan. Walaupun ulama bersepakat masa depan ini, masa depan yang dimaksud adalah akhirat. Masa depan kita di akhirat, di planning, direncanakan, ya, direncanakan, dievaluasi terus. Walaupun juga ada kemudian ayat ini ligot dimaksud dalam masa depan kita di dunia. Rencana kita di dunia itu seperti apa? Tapi ulama banyak mengatakan bahwa ligot yang di sini masa depan di sini adalah masa depan kita di akhirat. Capaian kita di akhirat itu sampai mana? Apa yang sudah kita lakukan? Nih, apa yang sudah kita lakukan untuk mencapai kebahagiaan kita di akhirat? Kalau kebahagiaan kita di dunia pasti sudah rencanakan, ya, insya Allah. Kalau kita di dunia pengen apa? Tahun 2002 targetnya apa? Nambah, ya, nambah rezekinya, nambah apa lagi, Pak? Mau nambah apa 2026? Nambah istri? Jangan dah, ya, orang mampu. Nambah cucu. Ya, nambah anak boleh, ya. Ya, itu dunia, ya. Dunia perlu direncanakan, tapi akhirat pun perlu direncanakan. Karena wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya hanya ingin menyampaikan satu hadis. Hadis ini mungkin sering didengar, ya. Ini 4 pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, dan sampai sejauh mana ini 4 hal ini sudah kita evaluasi pemanfaatannya, ya. 4 hal ini, ya, 4 hal ini adalah nikmat yang Allah kasih di dunia. Nikmat yang Allah kasih di dunia. Nih, nikmat yang Allah kasih di dunia. Karena nikmat yang Allah kasih kepada diri kita, maka kita harus mempertanggungjawabkan nikmat yang Allah kasih itu. Iya dong. Kita punya anak kasih uang jajan, ya, nanya dong kita, kamu uang jajannya buat jajan apa? Ya, nanya dong, kita ngasih uang anak nih, ya, entah harian, entah pekanan, entah bulanan, entah tahunan, ya, ngasih anak 50.000, ya, 50.000 uang buat nih, buat jajan bapak. Lah, nanya dong kita, tadi uangnya buat apa aja, gitu, ya. Nah, setiap nikmat yang Allah kasih kepada kita itu ditanya sama Allah, dipertanggungjawabkan, ya, dipertanggungjawabkan. Makanya kita evaluasi di dunia ini tempat kita berkarya, dunia ini tempat kita beramal, dunia ini adalah ladang amal kita, tempat kita bercocok tanam. Ntar kita akan nikmati hasilnya di akhirat, ya, dan kita akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah atas apa yang kita lakukan di dunia, atas apa karya kita di dunia, atas kerja kita, atas amal kita, atas ibadah kita.
dipertanggungjawabkan. Jadi tempat dunia ini adalah ladang beramal, tempat kita berkarya. Dunia di akhirat adalah tempat pertanggungjawaban. Nggak bisa kita lepas, nggak bisa kita ngasal ya, nggak bisa kita ngasal lepas gitu ya, terserah Allah lah, nggak bisa. Kita makanya perlu kita siapkan. Mau bagaimana kita mengelola nikmat yang Allah kasih, intinya gitu. Allah sudah kasih apapun yang kita miliki, kemudian kita kelola dan kelolanya dengan maksimal, dengan cara yang terbaik, maka kita akan menghadap Allah dan mempertanggungjawabkan atas pengelolaan kita di dunia ini. Ya. Jamaah rahimakumullah. Maka kita berharap ketika kita menghadap Allah itu, ya, ini nikmat-nikmat yang Allah kasih ini, ya, bisa dipertanggungjawabkan. Ya, yang pertama ini umurnya. Umurnya untuk apa ia habiskan? Ya. Ini umur. Ya, umur. Ya, yang akan Allah tanya nih, Pak, ya, udah berapa tahun kita hidup di dunia? Udah 40 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, banyak. Di atas 50 tahun ada mayoritas. Itu ada umur-umur pensiun semua ini. Ya kan? Kata orang kita jelita kita ini. Laki-laki tapi jelita ya. Jelang 50 tahun. Ada yang lolita, ada lolos 50 tahun, lolita. Nah, kita rata-rata lolos dari 50 tahun ya. Masya Allah. Nah, tuh umur, ya, semuanya umur itu ibarat apa tadi? Wadah atau gelas. Saya sering sampaikan nih, ya, umur kita itu kayak gelas, kayak wadah ini nih. Ini wadah enak bening ya. Jadi umur itu nih kayak wadah ini. Ini wadah bisa kita isi dengan air yang bening, bisa kita isi dengan air kotor. Kalau diisi air bening ini enak. Ini hati kita nih kayak gini nih. Hati kita, umur kita tuh kayak gini, umur. Iya. Umur kita itu ibarat wadah, seperti bisa kita isi dengan kebaikan, ibadah gitu ya. Maka dia akan seperti itu. Tapi umur bisa juga orang lain ini mah ya, bukan di sini. Itu diisi dengan air kotor, jadi hitam ya. Itu umur tuh, wadah tuh. Ya. Nah, ini umur ini salah satu nikmat yang Allah kasih kan. Nikmat terbaik yang Allah kasih nih. Nah, kalau kita nggak ada umur, maka kita udah kagak hidup di dunia. Ya, udah kagak hidup. Ya, kalau nggak hidup ya nggak bisa beramal. Ini kesempatan yang Allah kasih. Ya. Kemudian umur itu ibarat pedang, Pak. Pedang. Ya. Pedang itu tajam kan ya. Ya. Nah, pemanfaatannya tergantung orangnya. Pedang tajam, tapi ya manfaatnya ya tergantung orang yang memakainya. Kalau buat Idul Adha mah enak, ya kan, pedang bisa buat beramal, bisa buat ya apapun, motong-motong yang kebaikan. Tapi kalau dipegang sama preman buat apa? Buat tawuran, buat gorok orang. Nah, itulah waktu, tergantung pemanfaatkannya, tergantung orang yang memanfaatkannya. Dia juga bisa menggorok kita dan mencelakai kita, dan juga bisa melukai orang. Itulah umur, itulah pedang, ibarat pedang kasaif. Dan umur itu ibarat modal apa? Modal buat kita ya. Tuh umur, ada kasih modal sama Allah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Ada yang bahkan umurnya masih muda, sudah meninggal. Ya udah, emang segitu Allah kasih modal. Ya, itu adalah hak Allah. Ngasih modal kepada kita siapapun kita ya tergantung Allah. Mau dikasih umur yang panjang, alhamdulillah. Umur yang pendek ya kalau bisa panjang dah. Ya, kalau bisa
al-asr ini wal asr, demi waktu, ya demi waktu, demi masa. Tuh Allah sampai berfirman terhadap waktu ini, penting waktu. Ya Allah berfirman, kalau Allah berfirman kepada sesuatu itu berarti penting itu. Kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu berarti agar kita ini fokus memperhatikan. Kalau Allah berfirman wal asr, demi masa, demi waktu, maka kita diminta untuk memperhatikan waktu. Umur yang Allah kasih, perhatikan, dievaluasi. Ya, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kenapa rugi? Terkait dengan waktu, karena dia tidak memanfaatkan waktu yang Allah kasih, umur yang Allah kasih, tidak dimanfaatkan. Ya, hingga modalnya Allah kasih modal waktu yang panjang, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tapi modalnya nggak dimanfaatkan, jadilah dia merugi. Dikasih ini waktu 60 tahun tapi amalnya sedikit, ibadahnya kecil. Ya, 70 tahun, waktunya kan panjang, 70 tahun. Ya, tapi Masya Allah, ya. Tapi ada orang yang umurnya baru 20 tahun, 30 tahun, tapi amalnya berkualitas, kebaikannya melimpah, ibadahnya luar biasa. Nah ini kita, misalnya ya, dikasih umurnya panjang, 60 tahun, 50 tahun, tapi enggak termanfaatkan, itulah orang yang merugi. Ya, orang yang merugi, yang enggak memanfaatkan waktu yang Allah kasih, yang enggak mau memanfaatkan modal yang Allah kasih. Umurnya panjang, amalnya sedikit, enggak sesuai. Makanya yang terbaik mereka itu adalah yang ini nih, illal ladzina amanu, memanfaatkan waktunya untuk memupuk iman, menguatkan iman, banyak ngaji, banyak ibadah, imannya imannya bertambah, imannya semakin kokoh, semakin kuat, berkembang, tahun berganti, imannya makin baik. Setiap waktu imannya semakin kuat, semakin kokoh, ibadahnya semakin kencang, tilawahnya juga, ngajinya juga. Ya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Waktunya dihabiskan untuk banyak beramal soleh. Ya, amal soleh, bukan amal salah. Amal soleh bukan amal toleh, soleh. Ya, banyak dimanfaatkan untuk membantu saudara, membantu orang, ya, apalagi ya segala amal soleh lah ya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan waktunya dihabiskan untuk saling menasehati, bersama-sama bergandeng tangan, memperbaiki diri. Kalau ada saudara kita yang itu dikoreksi, ya, saling menguatkan dalam kesabaran. Dunia ini yang banyak godaan dan tantangan, kita saling menahankan dalam kesabaran. Makanya dalam hadis ini nih teguran buat kita. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, man khairun nas ya Rasul, siapa orang yang terbaik? Ditanya sama sahabat. Kata Rasulullah, qala man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik itu adalah orang yang Allah panjangkan umurnya, ya, panjang umurnya, Pak. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Wa hasuna amaluhu, tapi bagus amalnya, baik amalnya. Buat apa kita diberikan umur yang panjang tapi kok amalnya sedikit? Amalnya tidak menggambarkan umurnya. Ya, amalnya tidak menggambarkan umurnya 70 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tapi amal
amalnya biasa aja, kebaikannya biasa aja, ibadahnya biasa aja. Kita ini kan di dunia sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Semakin dekat di perjalanan kita, semakin dekat, semakin tua semakin dekat perjalanan kita. Sunnatullahnya begitu, sunnahnya. Tapi ada juga sih yang masih muda udah mah, iya, yang masih muda udah. Kita mah ya pengennya lama ya. Tapi buat apa lama kalau nggak ada amalnya? Wah, sunnah amal. Kita pengennya Pak dikasih umur yang panjang tapi bagus amalnya, hebat amalnya. Ya. Dan wasyarrun nas, seburuk-buruknya manusia itu mantar Allah kasih umur yang panjang tapi buruk amalnya. Wasyarru buruk, nggak ada amalnya, amal sedikit. Ya, jangan sampai kita umurnya panjang ditambah tapi kita nggak pandai memanfaatkan. Itu waktu ya. Ini masalah waktu panjang emang urusannya. Nah, itu yang pertama tadi ya, umurnya untuk apa ia habiskan. Yang kedua, ilmunya untuk apa ia amalkan. Ilmunya, ya. Ini ilmu, ya. Untuk apa kita amalkan? Karena ilmu inilah yang membedakan antara kita muslim dengan non muslim. Ilmu dan amal ini yang membedakan antara kita muslim dan non muslim. Di dalam sebuah ayat dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Ya, jadi beda tuh orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Ya, beda orang yang muslim dengan non muslim. Kita berlandaskan ilmu, maka ilmu harus kita pelajari. Dipelajari untuk apa? Untuk diamalkan. Kan begitu. Allah akan tanya tuh, ilmunya untuk apa diamalkan? Maka ya, sejauh mana ilmu yang kita miliki itu diamalkan. Ya, diamalkan. Gak apa-apa ilmu kita gak banyak, gak apa-apa. Tapi kita dikasih didorong ya untuk bisa mengamalkan, itu yang penting. Ya, ilmu kita itu diamalkan. Ya, jangan diamalkan tapi untuk kebaikan ya, bukan untuk menipu orang, bukan untuk menzalimi orang. Ya, ilmunya untuk apa diamalkan? Kita didorong untuk menuntut ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang berilmu itu Allah angkat derajatnya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang berilmu. Tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Sejauh mana itu ilmu diamalkan? Ilmu bukan sekedar wacana menambah wawasan, tapi harus diamalkan. Ilmu nggak cuma nambah pengetahuan aja, kita jadi pinter, kita jadi wawasan kita luas, tapi bagaimana? Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengamalkannya, karena Allah akan tanya, ilmunya untuk apa diamalkan? Atau ilmu itu sekedar apa sini? Nasihat, ya. Nasihat buat orang lain untuk disampaikan enggak? Ya, penting kita menyampaikan, saling menasihati. Tapi bagaimana yang terpenting juga adalah jangan lupa diri kita, nasihat buat diri kita. Jangan sampai kita kayak apa? Kayak lilin, ya? Lilin. Jangan sampai kita kayak lilin. Ya, lilinnya ini ketika dinyalakan, ya, dia bisa menerangi di sekitarnya, tapi dirinya terbakar habis. Ya,
karena dia banyak nasihat buat orang lain tapi nggak bisa menasihati diri sendiri. Ya, sehingga dia nggak bisa mengamalkan, cuma nasihat tapi dia nggak amalkan. Buat kita harus seimbang ya. Nasihat itu penting ya, tanfa'ul mu'minin, bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Nasihat penting buat kita, tapi ya jangan, yang penting juga adalah bagaimana dia mau mengamalkan nasihatnya. Makanya kalau Imam Syafi'i sebelum menasihati sebuah tema, beliau diamalkan dulu. Beliau dulu pernah kan diminta untuk mengasih nasihat tentang membebaskan budak. Banyak jamaah tuh ngasih tema itu, tapi beliau kok nggak pernah menyampaikan, karena belum diamalkan tuh. Setelah diamalkan, baru beliau bisa menyampaikan. Ya, tuh. Bahkan peringatannya keras juga ya. Bukan berarti kita nggak boleh. Bahkan kita terus didorong untuk watawasau bil haqq watawasau bis sabr, kan saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Tapi kita juga diingatkan amalin ya. Kan di sini sebuah suratnya, surat As-Saff ayat 3 ya. Ya alladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Ya alladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Mana kan? Ya alladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, apa yang enggak kamu lakukan, betul kan ya? Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Ya, amat besar kebencian di sisi Allah. Kabura maqtan, Allah benci, nggak suka sama orang yang banyak ngomong tapi nggak diamalin. Ngomong doang, ngomongnya gede. Jarpani apa jarpani? Iya, ngajar nggak bisa dilakoni gitu. Jarpani. Bisa ngajar tapi nggak dilakoni ya. Jarpani. Nah, ya. Tuh, ya, ini peringatan juga buat kita. Jangan banyak ngomong, kalau mau dilakuin dah, gitu ya. Tadi yang pertama apa yang kita evaluasi? Umur kita. Ini nikmat sama Allah. Ilmu juga nikmat sama Allah. Nikmat yang Allah berikan, ya amalkan. Ya, kalau tadi umur Allah kasih ini nikmat, untuk apa dihabiskan? Amal ilmunya untuk apa diamalkan? Ya. Kemudian yang ketiga nih hartanya. Kalau harta ditanya dua, Pak. Di mana ia peroleh dan kemana ia habiskan? Kalau masalah harta dua ditanya, dari mana sumbernya? Halal kagak tuh? Tanya. Ya, hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa dibelanjakan? Ya, kita perhatikan harta kita. Kalau harta yang kita miliki dari sumber yang gak halal, berpengaruh, Pak, sama diri kita, berpengaruh untuk keluarga kita. Kalau yang kita nafkahkan untuk keluarga kita sumbernya tidak halal, berpengaruh buat diri kita, buat keluarga kita, buat istri kita, buat anak-anak kita, buat perjalanan rumah tangga kita. Kalau sumbernya tidak halal. Jam berapa sekarang? Suruh jam berapa itu? Masih lama ya? Lama. Udah cepetin aja deh ya. Orang cuman 6 slide ini. Ya, hartanya. Harta adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan, fitnah bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Ya, harta itu fitnah. Ada yang hartanya bertambah, hartanya banyak, tapi malah semakin jauh dari Allah. Ya, hartanya bertambah, hartanya banyak,
nikmatnya Allah kasih terus ya. Tapi kok dia semakin jauh dari Allah, apa namanya, dia nggak beribadah, nggak taat sama Allah, tapi kalau tambah terus nikmatnya, jangan istidroj ya. Emang sengaja Allah ulun kasih nikmat, sekali jatuh udah dubra sakit banget, istidroj ya. Nah, jadi harta itu fitnah. Banyak karena harta orang berselisih, banyak karena harta semakin jauh dari Allah. Ada juga orang yang sedikit hartanya ya juga jauh dari Allah. Jadi memang ujian. Ada yang kuat, ada yang kagak. Ya, ujian harta itu. Anak juga. Kemudian yang kedua, harta itu hakikat milik Allah, nikmat yang Allah kasih. Makanya Allah minta pertanggungjawabannya. Ditanya sama Allah tuh, ya dari mana sumbernya? Ya dari mana? Makanya pastikan karena harta itu adalah amanah Allah, nikmat Allah, maka ya dicari harta yang halal. Pastikan sumbernya halal, sumbernya. Masalah harta hati-hati ya. Kalau kita kan kadang-kadang ya Allah, itunya slogannya aja nyari harta yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ya kalau sama-sama susah ngapain cari yang haram? Ya, kalau sama-sama susah nyari aja yang halal. Nyari ya kan, maling beresiko, resikonya tinggi lagi, digebukin sampai mati. Jangan mah, sama-sama susah nyari harta. Ya. Makanya manfaatkan, makanya diperhatikan harta kita, pastikan hal nggak subhat, perhatikan nggak subhat ya. Kalau bukan milik kita jangan dimanfaatkan. Kalau bukan milik kita mah ya bukan milik kita, seolah-olah milik kita, seolah-olah ya. Ya pastikan harta yang kita dapat adalah harta yang halal, bukan haram. Sebelum diperiksa di hadapan Allah, periksalah penggunaan harta kita nanti untuk kebaikan atau keburukan. Oh ada orang kaya royal, tapi royalnya untuk maksiat. Baik dia ngasih apa aja, tapi untuk kemaksiatan, untuk kebaikan, untuk ibadah. Maka kita berlomba-lomba ya, lagi mau ngarpet yang tebal ya. Nah itu jalan yang terbaik ya untuk memanfaatkan harta yang kita miliki. Itu harta yang kita infakkan, kita sedekahkan, itu sesungguhnya harta sebenarnya itu tabungan kita itu di akhirat. Itu harta sebenarnya, harta yang benar-benar akan membahagiakan kita, harta yang akan membuat kita ini bahagia di dunia dan di akhirat yang kita berikan. Itu harta sebenarnya. Kalau yang menjadi tabungan mah nggak ada kebaikannya buat kita. Walaupun kita tetap nabung untuk masa depan diri kita dan keluarga kita, tapi yang kita berikan, yang kita nafkahi buat keluarga, yang kita manfaatkan untuk kebaikan, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, itulah harta kita sebenarnya, yang kita bawa sampai kuburan tuh. Ya, itu. Kalau yang kita tinggalkan ya bukannya hak kita, bukan menjadi nikmat lagi. Ya, manfaatkan. Nah, hartanya udah terakhir berarti. Sekarang umurnya kita kira-kira untuk apa kita habiskan di dunia ini, ilmunya untuk apa kita amalkan, hartanya dari mana ia peroleh dan kemana ia habiskan, yang terakhir badannya ya, ini badan kita, kesempurnaan tubuh kita sebaiknya direalisasikan untuk tugas ibadah dan tugas khalifah. Allah menugaskan kita. Allah nggak sembarangan, Allah itu nggak menciptakan kita ini bukan tanpa tujuan.
Allah menciptakan manusia ini dengan tujuan, dengan harapan kita ini menjadi ahli ibadah, menunaikan ibadah dan menjadi khalifah di dunia ini, menjadi pemimpin yang mengelola bumi ini, ya, mengelola bumi, merawat bumi ini. Makanya kita umat Islam, orang-orang mukmin itu gak mungkin merusak, karena kita sebagai pemimpin mengelola. Gak mungkin lah kalau orang mukmin hutannya ditebangin dia sampai gundul. Gak mungkin lah orang beriman itu merusak bumi. Silakan kita mengeksploitasi lah, mengeksploitasi silakan, tapi jangan merusak. Karena merusak itu bukan tabiat orang yang beriman. Ya. Jadi kita nih Allah kasih tubuh yang sempurna, otak yang maksimal. Ya memang kita ini diberikan tubuh yang sempurna ini, otaknya, kepintarannya, hatinya, akalnya, tubuh yang sempurna ini untuk ibadah, sama untuk apa? Untuk jadi pemimpin, mengelola bumi. Maka ini diperiksa, jangan sampai rasa letih kita ini untuk kemaksiatan, rasa letih kita ini untuk ibadah dan kebaikan. Capek nggak apa-apa di dunia. Emang dunia ini bukan tempat kita berleha-leha kok. Dunia ini bukan tempat kita istirahat, ya santai enggak. Ntar kita santainya, istirahatnya di surga. Orang beriman tuh begitu, ya. Gak apa-apa kita di dunia ini capek ibadah, ngantuk ibadah, gak apa-apa, bagus. Karena kan kita akan bangga di hadapan Allah. Ya Allah, saya di dunia capek letih ibadah, keren banget. Ya Allah, saya capek letih ngebantu orang, ya Allah. Ya Allah, saya letih capek untuk cari nafkah, bagus. Ya Allah, saya letih capek untuk olahraga, bagus juga merawat tubuh. Ya. Kan kita punya hujah di hadapan Allah. Ya. Jangan sebaliknya, wah kita letih capek untuk kemaksiatan, untuk perbuatan sia-sia. Kalau nyekrol saku berjam-jam, udah ahli jari kita. Kita saku berjam-jam kok. Tapi kita minim ibadah, jangan minim ibadah, minim tilawahnya. Jadi masya Allah, rasa letih kita, capek kita itu, kita bisa berbangga di hadapan Allah. Kalau rasa letih kita, capek ini untuk Allah. Maka ini ayat ini mengingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu, ini sebagai penutup ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Tubuh ini nikmat. Kalau kata dokter, tubuh ini kesehatan itu mahkota. Dengannya kita bisa maksimal beribadah. Itu nikmat. Pendengaran nikmat, ya. Penglihatan nikmat, hati nikmat, sehingga kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Itu semuanya nikmat, ya. Maka Allah minta pertanggungjawabannya. Untuk apa pendengarannya selama ini di dunia? Untuk apa penglihatannya selama ini di dunia? Hatinya untuk apa? Ya, ditanya sama Allah. Ya, ditanya sama Allah, diminta pertanggungjawabannya, karena ini nikmat semua. Ya. Gak mungkin Allah mempertanyakan sesuatu yang bukan nikmat. Ya. Jamaah rahimakumullah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ya, ini 3 hal yang kita selalu koreksi. Umur kita ya Pak ya. Untuk apa dihabiskan ilmunya,
untuk diamalkan kagak, nggak apa-apa sedikit ilmu kita, tapi kita sanggup untuk mengamalkannya. Kemudian hartanya dikoreksi, dari mana dia peroleh dan untuk apa dia belanjakan. Terus badan kita nih, ya cobalah untuk apa kita gunakan, untuk kebaikan atau enggak, ya. Masya Allah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi nasihat buat diri saya. Ya, kalau bapak-bapak silakan diambil yang kalau ada kebaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.